Yo, what's up guys? Welcome back to Fahri Channel. Ya, sebelumnya terima kasih buat kalian yang udah nonton video gua. Terima kasih buat view, share, like, dan subscribe-nya. Karena dukungan kalian membuat gua makin semangat buat bikin konten-konten menarik lainnya. Nah, pembahasan kita kali ini didasarkan pada pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar video gua yang sebelumnya, yaitu video hati-hati tetangga berisik bisa kena pidana. Jadi ada salah satu pertanyaan dari Julita Sundari. Jadi Mbak Julita Sundari ini bertanya, kalau saya bro bertetangga sama bengkel motor tapi dia kerja melebihi standar jam kerja, lebih sering tutup jam 10 malam daripada tutup jam 5 sore. Jadi ceritanya Mbak ini tetanggaan sama bengkel dan dia keberisikan gara-gara bengkelnya itu malah lebih sering tutup jam 10 malam daripada jam 5 pagi. Jam 5 sore. Menarik juga ya permasalahannya. Gimana sih solusinya? Ini dia pembahasannya. Pertama, kita jabarkan dulu kasus posisinya ya. Jadi Anda bertetangga dengan orang yang membuka bengkel motor, waktu bukanya kadang sampai jam 10 malam. Suara berisiknya bikin Anda terganggu. Nah, jadi ini soal standar jam kerja. Dan dia juga nggak nyebutin nih dia tinggalnya di rumah atau di ruko atau masih tinggal di bayang-bayang masa lalu. Nah, kita asumsikan dulu ya. Kita asumsikan saja kalau Julita ini tinggalnya di rumah ya, rumah tinggal gitu. Dan bengkel yang dimaksud adalah rumah tinggal yang dijadikan usaha bengkel. Biar pembahasan kita lebih luas lah. Nah, jadi begini pembahasannya. Pemanfaatan rumah sebagai tempat usaha diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan pemukiman, tepatnya pasal 49 ayat 1. Pemanfaatan rumah dapat digunakan sebagai kegiatan usaha secara terbatas tanpa membahayakan dan tidak mengganggu fungsi hunian. Nah, dari pasal 49 ayat 1 itu ada 3 syarat utama pemanfaatan rumah sebagai kegiatan usaha. Yang pertama, kegiatan usahanya dilakukan secara terbatas. Yang kedua, tanpa membahayakan. 3, tidak mengganggu fungsi hunian. Maksudnya apa? Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman, dijelaskan maksud pasal 49 ayat 1 itu, yaitu 1. Usaha secara terbatas adalah kegiatan usaha yang diperkenankan dapat dikerjakan di rumah untuk mendukung terlaksananya fungsi hunian. Jadi usaha yang mendukung terlaksananya fungsi hunian, misalnya warung. 2. Kegiatan usaha yang tidak membahayakan fungsi hunian adalah kegiatan usaha yang tidak menimbulkan pencemaran lingkungan dan bencana yang dapat mengganggu dan menyebabkan kerugian. Jadi di tengah perumahan tuh nggak boleh tuh bikin pabrik yang limbahnya bisa mencemari lingkungan perumahan. 3. Kegiatan yang tidak mengganggu fungsi hunian adalah kegiatan yang tidak menimbulkan penurunan kenyamanan hunian dari penciuman, suara, suhu, asap, sampah yang ditimbulkan, dan sosial. Nah, dari penjelasannya, khususnya alinea ketiga, penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, dapat diartikan bahwa rumah itu bisa dijadikan tempat usaha apabila penggunaan usaha tersebut tidak menimbulkan penurunan kenyamanan hunian dari penciuman, suara, suhu atau asap, sampah yang ditimbulkan, dan sosial. Nah, selain itu, pemanfaatan rumah harus memastikan terpeliharanya perumahan dan lingkungan hunian sebagaimana dijelaskan dalam pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011. Pemanfaatan rumah selain digunakan untuk fungsi hunian harus memastikan terpeliharanya perumahan dan lingkungan hunian. Nah, pelanggaran atas pasal 49 ayat 2 ini dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 150 ayat 1 Undang-Undang 1 Tahun 2011 ini. Setiap orang yang menyelenggarakan perumahan dan kawasan pemukiman yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat 1, 29 ayat 1, pasal 30 ayat 2, pasal 34 ayat 1 dan ayat 2, pasal 36 ayat 1 dan ayat 2, pasal 38 ayat 4, pasal 45, pasal 47 ayat 2, ayat 3 dan ayat 4, pasal 49 ayat 2, pasal 63, pasal 71 ayat 1, pasal 126 ayat 2, pasal 134, pasal 135, pasal 136, pasal 137, pasal 138, pasal 139, pasal 140, pasal 141, pasal 142, pasal 143, pasal 144, pasal 145 atau pasal 14 ayat
1 dikenai sanksi administratif. Terus sanksi administratifnya diatur dalam pasal 150 ayat 2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan pembangunan, penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan, penghentian sementara atau penghentian tetap pada pengelolaan perumahan, penguasaan sementara oleh pemerintah, kewajiban membongkar sendiri bangunan dalam jangka waktu tertentu, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan izin mendirikan bangunan, pencabutan izin mendirikan bangunan, pembekuan atau pencabutan surat bukti kepemilikan rumah, perintah pembongkaran bangunan rumah, pembekuan izin usaha, pencabutan izin usaha, pengawasan, pembatalan izin, kewajiban pemulihan fungsi lahan dalam jangka waktu tertentu, pencabutan insentif, pengenaan denda administratif, dan atau penutupan lokasi. Mekanismenya diatur dalam pasal 150 ayat 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur dengan peraturan pemerintah. Nah, PP yang dimaksud ini adalah PP 14 tahun 2016 tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Nah, sebenarnya dengan adanya izin gangguan atau HO, warga itu berhak mendapatkan akses partisipasi dengan mengajukan pengaduan atas keberatan atau pelanggaran perizinan akibat kegiatan dan atau usaha. Hal ini diatur dalam Permendagri tahun 2019 nomor 27 tentang pedoman penetapan izin gangguan di daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri nomor 22 tahun 2016. Tepatnya pasal 19 ayat 3. Akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi pengajuan atas keberatan atau pelanggaran perizinan dan atau kerugian akibat kegiatan dan atau usaha. Nah, tapi Permendagri 27 2009 ini dicabut dengan diterbitkannya Permendagri 19 tahun 2017 tentang pencabutan Permendagri nomor 27 tahun 2009 karena dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan tuntutan kemudahan berusaha. Jadi biar pengusaha-pengusaha yang mau tumbuh ini gak terlalu ribet ngurus-ngurus izin gangguan. Nah, terus gimana dong? Soal izin gangguan itu kan penting. Nah, tapi jangan sedih. Untuk meningkatkan upaya pengelolaan ruang wilayah Indonesia, ditetapkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Jadi masyarakat itu dapat berperan dengan menyampaikan laporan dan atau pengaduan kepada pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam pasal 65 ayat 5 Undang-Undang 26 Tahun 2007 ini. Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dapat dilakukan dengan menyampaikan laporan dan atau pengaduan kepada pemerintah dan pemerintah daerah. Nah, jadi buat Anda yang merasa terganggu dengan aktivitas tetangga Anda yang bengkel motor, selain bisa dilakukan upaya hukum secara pidana maupun perdata seperti video gua sebelumnya, bisa juga dilakukan upaya administratif dengan melapor ke pemerintah daerah setempat. Nanti dilihat dia udah punya izin gangguan atau belum buat usahanya. Kalau usahanya itu dibuka ketika rezim izin gangguan itu masih ada. Kalau memang bermasalah, nanti pemerintah daerah yang akan melakukan tindakan administratif. Jadi jangan Anda yang sosokan nyabut izinnya bengkel motor itu. Orang dia buka bengkel aja nggak izin sama Anda, ya sama lah kayak pacar kalau ketemu mantan kan nggak izin. Nah, itu dia tadi pembahasan mengenai permasalahan gangguan akibat aktivitas bengkel motor. Jadi bisa diselesaikan seperti itu. Tetapi sekali lagi kalau saya tetap menyarankan untuk diselesaikan secara kekeluargaan. Ngomong aja baik-baik ke tetangga Anda yang bengkel motor itu. Pak, saya tetangga sebelah, saya merasa terganggu karena ternyata aktivitas bengkel Anda terlalu berisik gitu. Bisa nggak dikurangin aktivitasnya atau sampai jam 5 sudah selesai, jangan sampai jam 10 malam. Kalau tidak berhasil, minta bantuan ke RT RW setempat atau tokoh masyarakat. Insya Allah permasalahan Anda akan selesai dengan damai. Nah, jika kalian setuju dengan pembahasan gue barusan, silahkan komentar di bawah. Jika kalian tidak setuju juga kalian bisa komentar di bawah. Atau jika kalian punya pertanyaan, kalian juga bisa komentar di bawah. Atau kalian juga bisa DM ke Instagram @fahri_setia. Kalau pertanyaannya menarik dan bisa kita bahas, maka akan kita bahas di video selanjutnya. Nah, itu aja. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Jangan lupa share, like, dan subscribe channel ini karena dukungan kalian sangat berarti untuk konten kreator kecil seperti saya.
Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.